Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammad wa alihi wa man tala wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni mengkaji Matan Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada bab gunnah musyaddadah, yakni al-mim wan nun al-musyaddadatain, maka kali ini kita masuk kepada bab ahkamul mimus sakinati. Kita masuk kepada bab mim, hukum mim sukun. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menuliskan bait pada matan beliau berbunyi, pada bab ini beliau mengawali baitnya atau syairnya pada bait pertama dengan bunyi, perhatikan. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidhil hija. Wal mimu in taskun, apabila atau jika terdapat huruf mim sukun itu taji qabla al-hija, datang sebelum huruf hijaiyah. Hija itu diartikan adalah huruf hijaiyah. Maksudnya di sini taji qabla al-hija, jika datang mim sukun itu sebelum ada huruf hijaiyah. Maksudnya mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. La alifin layyinatin lidil hija. La alifin, selain daripada alif layyinatin, selain daripada alif layyinah. Yang dimaksud dengan alif layyinah itu adalah bentuknya. Alif layyinah itu bentuknya seperti fisik ya, tetapi tidak memiliki titik seperti ya. Maka itulah yang disebut dengan alif layyinah. Lidhil hija, bagi yang berakal atau memiliki akal. Beliau menyebutkan dalam bait pertamanya pada bab ahkamul mim sakinati ini, pada bab hukum mim sukun ini, jika datang huruf mim sukun sebelum huruf hijaiyah selain alif layyinah bagi yang berakal. Kemudian melanjutkan pada bait berikutnya, ahkamuha thalathatun liman dabat. Hukumnya ada 3, liman dabat, bagi yang mengetahuinya. Apa saja dia? Melanjutkan hukumnya itu, melanjutkan baitnya itu ikhfaun, idghamun, wa idharun faqat. Hukum yang 3 itu adalah ikhfaun, ikhfa, idghamun, idgham, wa idharun faqat, dan idhar saja. Maka hukum yang 3 disebutkan dalam bait ini pada bab hukum mim sukun adalah ikhfa, idgham, dan idhar saja. Maka beliau melanjutkan awalan dari bait ahkamul mim ini, beliau menuliskan fal awwalu, yang pertama al-ikhfa'u indal ba'i. Yang pertama itu adalah hukum ikhfa. Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i. Yang pertama itu adalah hukum ikhfa. Ketika nun sukun ketika mim sukun bertemu dengan indal ba'i, dengan huruf ba. Beliau melanjutkan baris bait ini dengan menuliskan wasammihi syafwiyya lil qurra'i, wasammihi syafwiyya. Maka beliau menamakan
huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf ba ini dengan nama syafwiyah, yaitu dengan nama syafawi lil qira'i yang telah para ahli qiraat sebutkan, atau maksudnya di sini adalah para ahli qira atau orang yang ahli di bidang qiraah membaca Al-Qur'an, ketika terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dinamakan dengan hukum ikhfa syafawi. Kenapa disebut syafawi? Mari kita perhatikan, karena huruf mim ini dikeluarkan melalui kedua bibir, sehingga para ahlul qurra itu menyebutkannya dengan nama ikhfa syafawi, atau satu bacaan yang disamarkan kemudian terlafazkan melalui kedua bibir, karena huruf mim tersebut dilafazkan melalui kedua bibir, di mana kedua bibir atas dan kedua pinggir atau permukaan bibir atas dan bawah berjumpa. Contoh ma, mi, mu, am. Saya ulangi sekali lagi, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam hukum mim sukun ini terdapat 3 dituliskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Ada ikhfa, ada idgham, dan ada idhar. Maka beliau menjelaskan hukum yang pertama disebut dengan ikhfa syafawi, yang definisinya adalah apabila terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba dalam lafaz Al-Quran. Jika kita menemukan mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut dengan ikhfa syafawi. Adapun cara membacanya adalah seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Cara membaca hukum ikhfa itu ada 2, ada tahiyah dan ada talamus. Yang disebut dengan tahiyah itu adalah persiapan menuju makhraj berikutnya. Adapun talamus adalah bersentuhannya secara langsung kepada huruf berikutnya, yaitu di luar huruf sukun tersebut. Maka mari kita contohkan huruf mim yang bertemu dengan huruf ba yang disebut dengan hukum ikhfa syafawi. Di sini terdapat kosakata yaumahum dan kosakata barizuna. Contoh cara membacanya adalah yaumahum barizuna. Itu adalah cara talamus, itu adalah cara itu adalah cara tahiyah. Saya ulangi sekali lagi, yaumahum barizuna, itu adalah cara tahiyah, yakni persiapan menuju huruf berikutnya. Adapun cara talamus, yakni bersentuhannya secara langsung pada makhraj huruf yang kedua. Contoh, yaumahum, maka secara langsung kedua bibir itu ditempatkan pada makhraj huruf ba. Yaumahum barizuna, yaumahum barizuna. Apabila sahabat menemukan huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf ba ketika melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka jangan lupa itu disebut dengan hukum ikhfa syafawi. Cara membacanya adalah menyamarkan huruf mim ke dalam huruf ba. Yaumahum barizuna. Maka itulah contoh membaca hukum ikhfa syafawi dari penjelasan matan Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri.